Islam itu nyontek Yahudi kan, ajarannya mirip-mirip, ada puasanya, ada sembayangnya, ada kiblatnya. Mereka juga mengenal puasa kecil ya. Puasa kecil itu ya seperti kita. Puasa kita dianggap puasa ringan aja. Menurut mereka nggak seberat mereka. Kita masih boleh mandi, masih boleh wudhu dan sebagainya. Sementara mereka nggak mungkin mandi selama puasa, nggak mungkin kena air gitu kan. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kemudian kita akan lanjut ya, ini tentang kitab-kitab suci lain. Suatu saat kapan-kapan nanti kita bahas lagi apa sih, bagaimana isi Talmud itu seperti apa. Misalnya contoh, saya nggak akan bahas di sini karena akan panjang nanti waktunya, nggak cukup ya. Kita lanjut ke slide berikut. Yahudi ini sebetulnya Yudaisme, maaf tadi datamu. Yudaisme ini adalah tanah ya, Torah ini adalah intinya tauhid isinya. Ya, isi kata itu adalah tauhid sama dengan Quran. Jadi orang Yahudi itu percaya bahwa Tuhan mereka ya Tuhannya orang Islam, sama saja. Jadi dalam level ketuhanan kita sama, mereka itu sama dengan kita. Ya, jadi bukan trinitas. Ya. Tuhan mereka adalah seperti kita, Yudaisme, mereka adalah Tuhannya orang Islam. Karena itu para rabi Yahudi percaya, juga semua orang Yahudi, rabi-rabi, semua yang mengaku Judaisme itu tahu betul bahwa the only place that they can pray, ya, jadi maksudnya tempat di mana mereka bisa sembahyang selain sinagog adalah masjid. Ya, kenapa? Karena Tuhan mereka sama dengan Tuhan kami, umat Islam, dan mereka itu tauhid, sangat tauhid sama dengan kita. Nah, jadi banyak teman-teman Yudaisme di Jakarta, mungkin kalau di Ponorogo jarang ya, hampir nggak ada Yudaisme. Di Jakarta kan ada beberapa Yudaisme. Mereka sampai kadang-kadang ke musola ya. Ini nggak saya sebutkan namanya. Jadi Daven Saharit, maksudnya mereka melakukan sembahyang Saharit. Nanti ada penjelasannya Saharit itu apa. Mumpung masih sepi tefilah di musola kantor aja di musola. Mereka ke musola, mereka ke masjid sembahyang. Cuma sembahyang mereka kan beda dengan kita ya. Tefilah mereka ada, mereka doanya juga beda dalam bahasa Ibrani. Tapi itulah tempat yang bisa mereka sembahyang selain dari sinagog. Ya, bagaimana dengan gereja? Oh, kalau gereja mereka larangan besar, sangat tidak boleh. Jadi kalau orang Yahudi, jangankan masuk ke gereja, mereka misalnya mereka nih melewati gereja yang atapnya saja, di bawah atapnya, mereka tuh nggak sengaja melewati, mereka harus cuci kaki. Karena kenapa? Karena mereka menganggap orang Kristen adalah avodazarah ya, maksudnya mereka adalah penyembah, memberhalakan manusia gitu. Ya, trinitas. Jadi
bagi mereka Elohim mereka, Hasyam mereka ya seperti Islam tauhid, tidak menjelma menjadi apapun, tidak menjadi manusia, tidak menjadi apapun ya. Jadi itulah tauhid Yahudi. Jadi karena itu mereka akan sembahyang di mana orang Islam sembahyang kalau tidak ada sinagog. Ya. Jadi kadang-kadang saya bicara tentang Yudaisme bukan tentang politik ya. Kalau politik kan memang kita memang berseberangan saat ini masalah Palestina, tapi Yudaisme sebagai agama itu adalah sama. Mereka menyebutkan orang Islam juga dengan Ismailim ya, pengikut Ismail, karena Ismail kan yang menurunkan bangsa Arab ya, dari Ismail, dari Hagar kemudian dengan Abraham memiliki anak Ismail yang pertama yang sulung, kemudian menjadi bangsa Arab sekarang ini. Nah, jadi mereka akan melakukan sholat di sembahyang di musola. Ya, itulah kenapa Yahudi itu tauhid. Sebenarnya Yahudi dengan Islam ini sama. Jadi kalau saya ke sinagog di tempat Rabbi Tofi ya, itu sinagognya bukan sinagog resmi ya, jadi dibuat untuk sinagog karena di Jakarta nggak ada sinagog. Jadi saya sholat pun dipersilahkan. Jadi saya disilahkan sholat karena Tuhan kami sama gitu. Tapi kalau Tuhannya nggak sama, mereka tidak boleh. Mereka lebih strict ya. Misalnya begini, kita masih bisa, orang Islam masih bisa masuk gereja dong, ya kan, nggak ada masalah. Asal melihat-lihat gereja. Bahkan di Inggris kan gereja itu dipinjam untuk sholat, ya. Kalau orang Yahudi tidak mungkin, ya, karena mereka sangat menjaga tauhid mereka, benar-benar tauhid. Apalagi mengucapkan selamat Natal pasti itu completely prohibited ya, benar-benar tidak boleh gitu ya. Karena memang mereka, ya itulah Yahudi itu tauhid ya. Mereka menganggap bahwa Tuhannya orang Islam ya Tuhan kami juga, hanya mereka tidak mempercayai Rasulullah. Tidak ada kitab di luar Taurat. Sampai mati pun mereka, sampai kiamat pun mereka saya dengan Taurat. Jadi ini masalah keyakinan kan, kadang-kadang saya sulit juga. Maksudnya saya melihat, saya sering ya diskusi juga dengan Rabbi Tobia karena di luar itu dia juga belajar Quran dengan saya. Ya. Jadi apa sih bedanya dan kesamaannya antara Taurat dan kisah Nabi Ibrahim dalam Quran dan Abraham dalam kitab Kejadian misalnya, kan ada beberapa perbedaan. Misalnya masalah nabi-nabi juga, kan kalau Quran mengatakan bahwa semua nabi ini baik. Kalau dalam Yudaisme kan tidak. Ada nabi yang mengintip orang mandi, bersetubuh dan sebagainya, itu kan hal-hal yang tidak mungkin dalam Quran gitu ya. Nah, tapi mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka sama. Jadi mereka pun sembahyang di tempat orang Islam, di musola. Ya. Mungkin orang Islam yang tidak tahu itu aliran sesat Islam apa, misalnya gitu ya. Padahal mereka tidak. Mereka memang butuh tempat untuk sembahyang. Ya. Dan sembahyang mereka itu menghadap kiblat juga, menghadap kiblat mereka. Bisa di-share berikutnya gambar. Nah, ini contoh ya. Jadi ini di Bandara Heathrow. Sebenarnya video saya ambil biar cepat, saya ambil screenshotnya aja. Saya foto aja. Jadi orang Yahudi akan sembahyang bersama-sama dengan orang Islam. Ya, tapi tidak bersama dengan orang Kristen karena mereka memang tidak bisa gitu loh. Jadi mereka ini hanya kiblatnya 10 derajat berbeda karena mereka menghadap Yerusalem, Baitul Maqdis ya, kita menghadap Ka'bah. Jadi mereka akan terbiasa, tidak ada masalah mereka sholat. Toh Tuhan kami sama gitu kan menurut mereka. Hanya mereka percaya pada Taurat, tidak ada kitab lain selain Taurat, tidak ada nabi lain selain nabi-nabi yang disebutkan dalam kitab mereka ya, sifat kejelaskan dalam kitab Talmud yang 49 nabi dan nabiyah dan perempuan di sana. Nah, itulah mereka. Kenapa kiblat? Ya salah satu ciri agama Tauhid kan memang ada kiblat ya. Salah satu ciri agama Tauhid itu adalah sholat menghadap kiblat ya. Karena itu kadang orang Yahudi sangat paham kenapa orang Islam itu menghadap Ka'bah, mereka juga menghadap Yerusalem kan gitu. Ya sementara yang nggak paham dikira kita menyembah Ka'bah, orang Islam menyembah Ka'bah, kenapa harus menghadap Ka'bah? Kan Tuhan bisa di mana-mana kan begitu. Dari manapun Tuhan bisa mendengar doa kita. Karena ini masalah, memang sholat ini kan masalah ada prosedurnya, ada tata caranya ya, sama dengan orang-orang Yahudi yang melakukan sholat ya. Ini salah satu contoh.
Bisa kita lanjut dengan slide berikutnya. Puasa. Ini tadi sholat kayaknya ketinggalan ya, di dalam Yahudi kan ada sholat, itu slide-nya ketinggalan ya. Ada 3 waktu sholat sudah masuk belum? Kayak yang saharit, kemudian minhah dan ma'arif. Ke atas, 3 waktu sholat dalam Budaisme. Bisa di-scroll ke atas. Untuk yang waktu sholat sepertinya tidak terkirim, Bunda. Oh, aku enggak mengirim, kurang ya. Sudah saya terangkan aja kalau gitu. Nah, jadi orang Yahudi sama dengan kita sembahyang sholat ya, sama dengan kita. Hanya mereka sholatnya 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. Jadi kalau pagi mereka ini sholat 3 kali sehari diawali dengan pagi hari ya, pagi hari sampai sebelum jam 10 mereka namanya saharit, sholat pagi hari ya, seperti kita. Kemudian di siang hari sholat mereka namanya minha, sholat siang hari. Kemudian di malam hari setelah matahari terbenam mereka sholat malam ya, ma'arif dari kata eref. Eref itu artinya malam ya. Jadi kalau orang Yahudi ini hari dihitung pada saat malam ya, karena itu dalam kitab Kejadian selalu disebutkan Vayehi eref, Vayehi boker. Jadi itulah malam dan itulah siang gitu kan. Maksudnya sholatnya 3 kali sehari. Kita 5 kali sehari, mereka 3 kali sehari. Ya, sholat orang Yahudi ini. Dan orang Yahudi ini pada saat sholat itu sudah ada, kalau kita kan ada yang khusus ya, misalnya Al-Fatihah, kemudian kita lanjut dengan surat-surat pendek atau panjang, terserah kita. Kalau mereka orang Yahudi ini sudah ada khusus ya, yang harus dibaca khusus. Ini juga doa ini disebut dengan sholat ini. Jadi main course, kalau makan ya makanan utama. Ya namanya adalah main course, itu disebut amidah yang harus dibaca. Atau Shmona Esrei, ada 18 pujian dan doa yang mereka harus hafal di situ. Ya, dan doa-doa itu terserah mereka, tapi ini paket ya, yang mereka harus baca. Namanya amidah. Jadi ada 3 waktu sholat dalam Yahudi ya. Nah, ini pokok-pokok ajaran Yahudi. Jadi sholatnya ada 3, sementara nah, kemudian puasa ya. Orang Yahudi itu juga ada. Nah, ini salah satu ciri agama tauhid juga begitu ya. Jadi Yahudi dengan Islam itu mirip sekali. Kadang-kadang sampai disebut orang-orang yang non-muslim mengatakan Islam itu nyontek Yahudi, kan ajarannya mirip-mirip kan gitu kan. Ada puasanya, ada sembahyangnya dan sebagainya, ada kiblatnya. Karena kita seolah-olah mirip ya dengan orang Yahudi kan. Nah, puasa Yahudi itu dibagi 2, ada puasa besar. Puasanya itu artinya puasa besar ini misalnya puasa Yom Kippur ya. Puasa Yom Kippur itu ada hari pertobat. Jika 1 hari itu umat Yahudi akan bertobat, benar-benar meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan mereka selama setahun. Ya. Nah, puasa ini puasa besar ini harus dilakukan selama sehari full. Jadi mereka misalnya 5:30 ini sudah nggak makan, ya kan, sampai sehari berikutnya 6:30 malam. Ya. Saya bayangkan, makanya saya berat sekali ya jadi orang Yahudi puasanya sampai hampir 25 jam ya. Tapi mereka udah biasa juga ya. Yom Kippur ini jadi selama mereka itu bertobat mereka puasa. Kemudian selama puasa besar ini mereka tidak boleh mandi, tidak boleh sikat gigi, ya, tidak boleh pakai pakaian sutra atau pakaian bagus, ya, tidak boleh bersentuhan dengan air kecuali kalau mereka harus sembahyang, mereka hanya cuci tangan aja. Jadi benar-benar
benar-benar mereka kayak di padang pasir, memang nggak ada air gitu. Ya, benar-benar puasa totali puasa. Kita kan masih bisa wudhu ya, wajah kita kan. Mereka kan untuk sholat kan hanya mencuci tangan sedikit aja, bukan dengan cuci kaki dan sebagainya seperti kita kan. Nah, jadi puasanya 25 jam. Ini di antaranya. Jadi puasa Yahudi itu tidak sama dengan kita. Kita kan puasanya 1 bulan ya. 1 bulan. Puasanya kita kan 1 bulan selama Ramadan. Mereka tidak, hanya hari-hari tertentu. Dasar puasa mereka itu di mana? Ada di kitab Samuel. Contoh waktu Nabi Daud puasa Daud ya. Samuel, di kitab Samuel 2 kalau nggak salah 11-12 itu. Bagaimana Nabi Ibrahim bertobat dengan puasa Daud. Nabi Daud ya. Puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari buka gitu kan. Sehari puasa, sehari buka. Jadi namanya puasa. Kita pun beberapa orang Islam sekarang ada yang puasa Daud juga ya. Nah, itu dia puasa di situ. Jadi memang ada ketetapan puasa, tetapi bagaimana pelaksanaannya ya dijelaskan dalam Talmud. Ya. Tidak dalam tanah tapi dalam Talmud. Mungkin seperti apa kita ya, bagaimana pelaksanaannya sholat ya ada di hadis kan. Bagaimana Rasulullah kita menuju Rasulullah ada di Talmud ya. Dijelaskan di Berachot kalau nggak salah. Jadi ini adalah puasa besar 25 jam. Nah, ada lagi puasa besar yang seperti Tisha B'Av itu juga puasa artinya Tisha B'Av itu itu bulan Ibrani ya, bulan orang Yahudi. Jadi kalau Yahudi itu ada 12 bulan, waktunya setahun sekitar, tidak sama dengan Gregorian ya, dengan Roma kalender kita sekarang ya, yang kita dipakai sekarang kan 365 hari, mereka sekitar 350 kurang lebihnya, pokoknya 10 hari seperti Hijriah lah, enggak 1 tahunnya. Tisha B'Av itu 9 Av ya. Setiap bulan Av tanggal 9 mereka harus puasa karena ini untuk memperingati hancurnya bait suci ya. Bait suci orang-orang Yahudi. Jadi bait suci ini penting sekali seperti Ka'bah kita. Ka'bah itu sesuatu yang penting bagi kita umat Islam. Mereka juga menganggap bait suci sesuatu yang sangat penting ya, di mana mereka sampai sekarang pun mereka kan masih ke tembok bagian barat ya, walls, dinding. Jadi kalau kita nggak tahu orang Yahudi kok kenapa sembahyangnya di depan tembok gitu ya, sebetulnya itu bait suci mereka yang masih tersisa tembok barat. Nah, itulah Tisha B'Av, jadi puasa pada tanggal 9 bulan Av, hancurnya bait suci. Mereka juga mengenal puasa kecil ya. Puasa kecil itu ya seperti kita, sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi puasa kita dianggap puasa ringan aja, puasa kecil menurut mereka, enggak seberat mereka. Kita masih boleh mandi kok gitu kan, kita masih boleh mandi, masih boleh wudhu dan sebagainya. Sementara mereka enggak mungkin mandi selama puasa, enggak mungkin kena air gitu kan, benar-benar puasa gitu kan. Nah, ada beberapa puasa kecil, enggak saya catat semua ya, misalnya tanggal 10 bulan Tevet ya, tanggal 10 bulan Tevet ini sebetulnya menunjukkan puasa kecil. Kenapa? Pada saat itu bait suci sudah mulai dikepung, sebelum dihancurkan kan dikepung dulu ya. Nah, itu tanggal 10, kemudian tanggal 17-nya di bulan Tevet juga ya. Mereka itu puasa karena waktu itu dihancurkannya bait suci Yerusalem ya, bait suci ya, tanggal 17 Tevet. Ini kan bait suci pertama kedua ya. Jadi dihancurkan 2 kali ya bait suci. Pertama oleh Nebukadnezar ya, tahun 600 sebelum Masehi, sekitar 600 berapa sebelum Masehi, kemudian dibangun lagi waktu Darius Mende. Nah, kemudian pada sama Kaisar Romawi kan setelah berdiri bait suci, kemudian pada masa Yahudi dijajah oleh Romawi ya, pada waktu Nabi Isa itu masih ada bait sucinya, tapi setelah tahun 70 kan dihancurkan juga, dan sekarang tinggal tembok barat. Dan orang Yahudi percaya bahwa nanti pada saat Mesias datang, mereka menunggu kedatangan Mesias. Kita mengerti kalau masih Mesias datang itu akan dibangun bait suci yang ketiga ya, seperti disebutkan dalam kitab mereka Yehezkiel itu Zulkifli ya. Nah, kita mengatakan Nabi Zulkifli, mereka menyebutkan dengan Yehezkiel. Jadi ada banyak nabi yang memang namanya seperti Nabi Syuaib, mereka menyebutkan dengan Yitro ya, namanya Yitro atau Betuel ya, Yitro kita menyebutkan dengan Syuaib. Jadi
nama Ibrani dengan nama Arabnya kadang mirip, kadang sama sekali berbeda. Nah, 17 Tebet ya. Kemudian tanggal 3 Tisri, bulan Tisri, 3 bulan Tisri itu adalah memperingati kematian dari gubernur Yudea, gubernur Yehuda pada saat kerajaan Yehuda diperintah oleh gubernur yang bernama Gedaliah ya, itu kematian, memperingati kematian. Jadi ada puasa-puasa lain, diantaranya puasa untuk pribadi, misalnya memperingati kematian, mengenang kematian orang tua, ayah ibu kita dan sebagainya, itu puasa-puasa kecil. Nah, puasa itu dalam ajaran Yahudi itu ada. Jadi puasa ketetapannya pun ada ya. Seperti dalam Islam ya. Bagaimana pelaksanaannya diterangkan di Talmud. Nah, dan puasa orang Yahudi ini lebih berat daripada kita seorang muslim. Ya, hanya mereka berdasarkan hari-hari tertentu, kalau kita kan memang bulan Ramadan. Tapi kalau kita merasakan begini, wow, ternyata kalau kita mengenal Yudaisme berat juga ya puasa mereka kan gitu kan. Kita termasuk puasa kecil ya, karena Allah, Islam kan memang disempurnakan. Waktu itu memang sehari kuat ya. Kalau sekarang kita nggak bisa bayangkan sehari 25 jam harus puasa ya kan. Nggak boleh mandi, nggak boleh sikat gigi, betapa gerah kita. Tapi ya memang itu sampai sekarang mereka masih melaksanakan puasa itu gitu ya. Dan kadang-kadang gini, ada satu hal misalnya, jangan meniup trompet seperti orang Yahudi meniup trompet gitu kan. Sebenarnya orang Yahudi memang meniup trompet pada saat Rosh Hashanah ya, pada saat Rosh Hashanah, mesti pada saat menjelang tahun baru itu mereka meniup trompet sekali saja ditiup sekali saja. Tujuannya untuk apa? Mengenang dosa-dosa mereka setahun. Apa yang mereka lakukan? Oh, saya melakukan dosa-dosa ini sebelum mereka minta maaf ya. Nah itu trompet itu sekali aja, enggak dibunyikan berkali-kali. Nah dalam konteks Kristen mungkin berbeda ya, acara tahun baru mungkin entah dari barat dari mana trompet ditiup terus ya. Jadi memang benar kebiasaan meniup trompet itu seperti Yahudi. Tetapi sebenarnya Yahudi bukan untuk bersenang-senang gitu ya. Sekali itu untuk mengenang dosa-dosa yang mereka lakukan selama setahun sebelum datangnya tahun baru. Nah itu ada sedikit perbedaan, sedikit kadang-kadang kita memahami sesuatu hal yang persepsinya beda ya antara mereka dengan kita. Ya, kita lanjut nanti setelah Yahudi ini kita bisa tanya jawab dulu sebelum masuk ke Kristenan. Silakan di scroll lagi. Memandang wajahmu dan